Penghargaan yang diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto oleh Yang di-Pertua Agung Sultan Ibrahim di Istana Negara Malaysia tak membuat hati warga masyarakat Indonesia merasa bangga dan merasa bahwa Indonesia dan Malaysia benar-benar bukan saudara serumpun. Bagaimana tidak, hubungan persaudaraan Indonesia dengan Malaysia kembali tercoreng oleh tindakan brutal yang dilakukan oleh aparat Malaysia. 5 warga negara Indonesia menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di perairan Tanjung Ru, Selangor pada 24 Januari yang lalu. Ironisnya, 1 orang meninggal dunia dan 4 lainnya mengalami luka-luka akibat aksi ini. Tragedi ini terjadi hanya beberapa saat sebelum kunjungan Presiden Prabowo ke Malaysia, seolah menjadi tamparan keras bagi diplomasi persahabatan kedua negara. Dalih yang digunakan aparat Malaysia untuk membenarkan tindakan mematikan ini sungguh tidak masuk akal. Mereka mengklaim bahwa para WNI memberikan perlawanan dengan senjata tajam ketika kapal mereka dihentikan. Namun di sisi lain, klaim ini bertolak belakang dengan kesaksian para korban yang selamat. Jika benar, kelima warga negara ini bersenjata dan menyerang, di manakah bukti yang menunjukkan ancaman nyata terhadap aparat Malaysia? Apakah dari kelima warga negara ini semuanya benar-benar memiliki senjata? Dan apakah kelima WNI ini semuanya melakukan penyerangan? Atau hanya untuk skenario yang dibuat-buat untuk membenarkan pembunuhan di tengah laut? Lebih menyakitkan lagi, beberapa warga Malaysia justru mendukung tindakan keji ini, seolah-olah nyawa manusia Indonesia tidak ada harganya sama sekali. Buka hati keluar masuk negara orang, lepas tu bila kena tembak dengan pihak berkuasa kita, nak claim pihak berkuasa kita zalim, bodoh, baral, unta. Apalah. Awak tahu tak Singapura tu, kalau awak melintas perairan dia tak secara haram, dia tembak juga. Tapi pandai pula puak-puak Konoha ni tak berani pergi Singapura. Takut kena tembak. Jadi baguslah kira. Bagus dah maritim kita tembak baru ni. Bagus dah. Jadi lepas ni ramai warga Indonesia takut nak datang ke negara kita secara ilegal. Betul tak saudara? Enggak mau ditembak, enggak mau dibentak-bentak. Jangan masuk negara kami secara ilegal. Enggak faham kah? Ini kamu masuk secara haram. Melalui lorong-lorong tikus, bayar sama ejen. Mau keluar pun bayar ejen, kenapa tidak lalu Jabatan Imigrasi Malaysia? Tahniah Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia yang telah menembak penceroboh asing yang masuk ke perairan kita. Jangan bagi muka pada penceroboh. Sudahlah menceroboh, siap cuba menyerang pegawai APMM kita lagi tu. Kenapa mereka berani serang anggota kita? Sebab dulu kita berlembut, tetapi kini tidak lagi. Saya berharap peristiwa ini membuatkan para penceroboh asing insaf dan tidak menceroboh lagi. Tahniah APMM, teruskan usaha anda. Rakyat Malaysia bersama dengan anda. Saya sebagai rakyat Malaysia menyokong sepenuhnya tindakan APMM kita, maritim kita, menjaga tanah air daripada penceroboh. Kenapa negara jiran kita nak marah sedangkan mereka punya warga yang masuk ke negara kita secara haram? Bagi saya tiada salahnya tindakan maritim tu. Waktu malam mereka ceroboh, kita tak tahu sama ada mereka adalah lanun, penjenayah ataupun sesiapa. Yang kita tahu adalah percubaan mereka untuk masuk negara kita secara tidak sah. Negara Malaysia ada maruah. Negara Malaysia ada undang-undang. Sampai bila kita nak berlembut dan biarkan negara kita dimasuki oleh pendatang-pendatang haram sesuka hati? Bila APM dah lakukan tindakan ini sehingga seorang tewas, negara jiran sepatutnya ambil pengajaran. Bukannya nak menyalahkan maritim Malaysia. Salahkan si penceroboh itu. Itu yang sepatut-patutnya. Mengikut berita, penceroboh tu cuba melawan maritim. Jadi berlakulah penembakan itu. Sebab dah terlalu ramai sangat penceroboh sempadan berani masuk ke Malaysia secara macam itu. Memang dah seharusnya lah pihak maritim kita ambil tindakan macam ni. Supaya perkara ni tidak melarat dan melarat lagi. Betul tak kurang? Apakah mereka lupa bahwa banyak kapal-kapal Malaysia yang masuk ke perairan Indonesia, khususnya di sekitar Natuna? PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Bakamla menangkap 2 kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia.
Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menangkap 3 kapal berbendera Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Selat Malaka. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal ikan berbendera Malaysia yang melakukan pencurian ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka, Batam, Kepulauan Riau. Pemirsa, kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal ikan berbendera Malaysia saat menangkap ikan di wilayah perairan Indonesia. Petugas patroli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal ikan asing di zona pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Kapal patroli Kementerian KKP memburu kapal penangkap ikan berbendera Malaysia saat akan kabur ke perairan lepas di Selat Malaka. Aksi kejar-kejaran mewarnai upaya penangkapan kapal ikan berbendera Malaysia yang melakukan illegal fishing di Selat Malaka, saudara. Kapal tersebut tahun sebelumnya pernah kami tangkap dengan nomor yang sama, dengan identitas yang sama. Namun dari pemerintah sana rupanya nama tersebut dilakukan dipakai kapal lain lagi. Padahal kapal tersebut sudah kami musnahkan di tahun lalu. Jadi ini adalah kecenderungan nama-nama kapal yang sudah kita lakukan penangkapan, kita musnahkan, dipakai lagi oleh negara tersebut. Ini menjadi modus terbaru. Terdapat kapal ikan asing dari Malaysia. Kapal ikan asing dari Malaysia. Sepanjang tahun 2024 saja, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah menangkap 212 kapal ikan ilegal. Dan kalian semua bisa tebak dari manakah sebagian kapal-kapal tersebut. Jika kedua negara benar-benar menegakkan hukum tanpa kompromi, apakah Malaysia siap jika Indonesia mulai menindak kapal-kapal mereka dengan tindakan yang sama, mematikan seperti yang dilakukan oleh aparat Malaysia terhadap warga negara Indonesia? Apakah mereka lupa bahwa kedua wilayah Malaysia, Semenanjung dan Sarawak dibelah oleh lautan yang ada di Natuna? Apakah mereka tidak berpikir dampak jangka panjang bagi mereka sendiri? Kejadian ini tentu membuat Presiden Prabowo dilema besar. Bagaimana tidak? Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, adalah sahabat lama sejak beliau masih menjabat sebagai kolonel. Kalau Malaysia, kami mendarat dengan berita ada penembakan. Ada yang tewas. Itu yang pertama. Kaget. Ya. Wah, ini jangan-jangan sengaja ya. Kita pikir sengaja ini untuk merusak ya hubungan begitu baik. Pak Prabowo dan Pak Anwar Ibrahim itu mereka adalah kawan dekat sejak tahun 95. Prabowo masih kolonel, belum brigjen. Pak Anwar Ibrahim Menteri Keuangan dan Wakil Perdana Menteri. Dan waktu Pak Anwar Ibrahim masuk penjara cukup lama, Pak Prabowo sering komunikasi dengan beliau. Dan waktu beliau di luar kekuasaan, Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan datang ke rumah Pak Anwar Ibrahim. Dia oposisi waktu itu, Pak Prabowo Menteri Pertahanan datang ke rumah dan menghormati. Dan di situ Pak Anwar Ibrahim merasa sangat dihormati dan dia bilang ke saya, "Your brother is a true friend of mine." Abangmu itu adalah kawan sejati saya. Anwar Ibrahim bilang ke saya. Nah, di situ suasana itu ada penembakan. Ya, ini ini agak pekah waktu itu, Pak. Agak pekah, ya. Tapi Pak Prabowo sudah bilang, "Loh, ini hal-hal ini kita akan selesaikan." Ya. Dan saya baca tadi pagi polisi pelaku Malaysia sudah dinonaktifkan. Si penembak itu sudah akan diperiksa dan selidiki. Hubungan diplomatis antara kedua negara menjadi pertimbangan saat ini. Namun, nyawa warga Indonesia tidak boleh menjadi korban kompromi politik. Meskipun pelaku penembakan telah dinonaktifkan dan Anwar berjanji mengusut kasus ini secara transparan,
apakah rakyat Indonesia bisa mempercayai bahwa keadilan benar-benar akan ditegakkan? Ataukah ini hanyalah janji kosong untuk meredam kemarahan masyarakat Indonesia? Kasus ini bukanlah hanya sekedar insiden biasa, tetapi cerminan dari bagaimana Malaysia memperlakukan warga negara Indonesia. Dan saat ini, rakyat Indonesia menunggu apakah pemerintah Malaysia akan menunjukkan itikat baik dengan memastikan keadilan bagi para korban, atau justru membiarkan tragedi ini berlalu tanpa hukuman yang setimpal bagi para pelaku. Jika iya, maka mereka sendirilah yang menancapkan rasa kekecewaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.